Selamat bergabung dalam keluarga Masa Depan Cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini saudara belajar dari firman Tuhan tentang mengapa Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum bergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Bagi pemuda, datanglah dalam kesan Gideon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026, pukul 18.00 WIB. Bersama Tuhan bisa mengubah arah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan, ketika hati kita terbuka dan merindukan suaranya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lexio Divina yang akan diadakan pada Jumat 7 Agustus 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alamilah bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Geraha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati.
Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan. Dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Kali ini gereja kita dengan tema khusus bicara tentang mengapa Tuhan? Why God? Pertanyaan ini tidak hanya hadir di sini, tetapi di ruang-ruang kehidupan pengalaman pribadi kita. Mengapa doa saya belum dijawab Tuhan? Mungkin saudara berkata dalam pergumulan, melihat orang yang tidak setia lebih berhasil daripada saya. Untuk apa saya ke gereja? Sehingga kita bertanya, mengapa orang jahat justru lebih berhasil Tuhan? Kayak Nabi Asaf kan? Dia melihat orang-orang yang fasik, mereka lebih gemuk dan sehat. Mungkin dia sakit-sakitan karena berjuang hidup. Pertanyaan mengapa mereka lebih berhasil? Kadang dan tidak sedikit orang lebih memilih karena cari cien, cari uang. Saya baiknya ikut aja sama seperti mereka. Daripada Tuhan-Tuhanan, hidup saya seperti ini. Tetapi saya memberitahu satu kali Nabi Asaf masuk di dalam ruang kudus dan melihat sesungguhnya mereka diletakkan di jalan-jalan yang licin. Cara pandang seperti ini mengapa banyak kali muncul ketika kita tidak melihat Tuhan di dalam persoalan pergumulan. Apalagi kalau memang sakit itu sudah lama kita idap dan tidak sembuh-sembuh. Mengapa penyakit ini belum sembuh ya Tuhan? Kalau Anda lebih rohani, Tuhan saya udah berdoa untuk suami saya, istri saya, orang-orang yang dekat saya, hanya saya cari Tuhan, mereka belum, saya mau mereka bertobat Tuhan. Tapi sampai saat ini doa saya belum didengar. Why? Mengapa keluarga saya mengalami masalah yang tidak kunjung selesai, padahal saya setia cari Tuhan? Kesan oke. Ikut doa setia. Ibadah minggu nggak pernah terlewat, nggak pernah absen, datang lebih awal. Memberi diri untuk melayani, terlibat dalam pelayanan apapun yang dipercayakan, hanya kata yes Tuhan. Kalau itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa keluarga saya mengalami masalah yang tidak kunjung selesai? Pertanyaan ini seringkali muncul di dalam pergumulan-pergumulan kita. Seolah-olah tidak ada Tuhan di sana. Namun saya mau beritahu terlebih dahulu disclaimer. Alkitab justru menunjukkan sebaliknya. Allah selalu hadir. Hanya kadang kita terbatas melihatnya. Pernah ingat ketika Tuhan berjalan di atas air, murid-muridnya sedang mendayung, angin sakal, mereka harus berjuang untuk mengeluarkan air yang memang terpancar dari luar ke dalam. Kemudian menghadapi gelombang yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Yesus sedang tertidur di buritan. Tuhan tidak pedulika engkau kami binasa. Ada satu kali Yesus ketika memberi makan 5.000 orang yang sudah selesai, Yesus mau mereka berjalan lebih dulu. Ketika menghadapi gelombang dan angin sakal mereka takut. Mereka tahu Yesus tidak bersama mereka. Yesus berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, mereka lihat apa? Hah? Mereka lihat apa? Hantu. Itu hantu. Berarti apa yang keliru di sini? Apakah Tuhan tidak menolong? Tidak memberkati? Kitanya yang terbatas melihat Tuhan di dalam pergumulan.
Itu yang dialami oleh Habakuk. Kita lihat itu dalam Habakuk pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana, Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 lebih tepatnya. Kita baca bersama-sama dalam terjemahan baru jilid 2. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, ayat 2 ya. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Ya, ayat yang barusan kita baca itu adalah satu pergumulan Nabi. Nabi yang dikatakan dekat dengan Tuhan, punya relasi intim dengan Allahnya. Di tengah bangsanya yang sedang bergumul dengan persoalan yang belum selesai, diberi penglihatan apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, bahwa bangsa yang katanya diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini justru diperlihatkan oleh Tuhan akan menghadapi pembuangan di Babel. Tahun 600 Masehi, kemudian 500 sekian mereka kemudian dibuang. Tahun 600 sebelum Masehi mereka diperlihatkan oleh Tuhan melalui Nabi Habakuk bahwa mereka akan mengalami pembuangan di Babel. Dan besar tekanan itu. Bagaimana bangsa yang mengalami janji Tuhan mengalami kebalikan. Orang-orang yang tidak takut Tuhan justru lebih wow kemegahan menyerbu bangsa Israel yang kerdil ketika itu. Terlihat kecil. Bangsa Babel lebih berkembang secara akademik, termasuk peralatan-peralatan perang. Tentunya bangsa Israel ketika diserbu dari utara, karena Syria sudah ditaklukkan, pastinya mereka juga antri untuk ditaklukkan. Dan ini diperlihatkan yang walaupun belum terjadi pasti terjadi. Lalu dikatakan di sana sebagai erangan daripada Habakuk, berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Pertanyaan ini tentu diizinkan Allah untuk keluar dari mulut kita, anak-anak Tuhan yang betul-betul setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh bahkan mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang sangat jujur saya kira dari Habakuk karena melihat kenyataan. Kita tidak dilatih dan tidak ditujuankan oleh Tuhan untuk berkata, puji Tuhan, haleluya, semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Tidak bermaksud untuk memungkiri bahwa saya sedang mengalami pergumulan. Walaupun saya tahu pasti ketika kita bilang puji Tuhan, haleluya, anugerah Tuhan saja, itu perkataan yang jujur juga. Walaupun pada kenyataannya kita melihat, kenyataannya kok Tuhan belum tolong ya. Saya janji sama Tuhan ketika diberkati, saya akan memberi lebih banyak untuk gereja. Pada kenyataannya kok belum saya diberkati ya. Why dan kapan Tuhan? Mengapa ini belum terjadi? Ini yang membuat rasa kesedihan, putus asa. Kadang juga bingung karena hukum akhirnya berbalik. Yang diharapkan terjadi tidak seperti apa yang diharapkan. Seringkali kita berpikir orang beriman tidak boleh bertanya kepada Tuhan, mengapa dan berapa lama lagi Tuhan? Mengapa, alasan apa yang terjadi? Berapa lagi? Kapan Tuhan?
Berapa lama lagi saya ditolong masalah waktu? Tentu ini menyangkut kesabaran. Kadang ada batasnya bukan kalau sabar itu? Sehingga nggak banyak orang bertahan di dalam Tuhan. Kadang mereka lebih memilih, baiknya pakai gaya katak aja lah. Lihat orang benar, lihat orang jahat, sama saja. Yang namanya diberkati, diberkati aja. Pakai gaya katak tahu ya? Ya, kalau katakan itu biasanya itu dari bawah ke atas dia melejit cepat sekali. Kalau dalam dunia bisnis ya, kalau di atas boleh kita jilat, kiri kanan itu disikut, gaya katak nih di bawah ditendang. Supaya kita naik, melejit, melebihi dari apapun. Toh sama saja. Saya berkata, apakah itu yang Tuhan ajarkan untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan? Tuhan tidak mau. Dan mungkin ketika Tuhan datang kita akan bingung. Tuhan berkata, berapa banyak omset yang engkau dapatkan hari demi hari? Sudah berhasil? Target terpenuhi enggak? Uangnya udah banyak enggak? Kalau belum banyak, enggak layak engkau masuk surga. Apakah Tuhan akan berkata begitu? Nehi. Enggak. Tuhan bilang, ketika aku datang, adakah iman di bu? Tuhan cari iman. Betul kita punya uang dan itu membuat kita bahagia. Tapi kita tahu itu hanya sementara. Betul bahwa semua orang butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Karena ada begitu banyak orang ketika mendapat uang, kita bingung kenapa dia nggak bahagia ya. Elvis Presley kan sering ditanya itu, saya sering berulang-ulang sampaikan. Are you happy? Di puncak kejayaannya dia memiliki segala sesuatu. Dengan jujur dia berkata, I'm not happy. Saya nggak bahagia. Beberapa minggu kemudian dia overdosis, meninggal. Bos Hyundai di Indonesia, kita tahu dia itu orang yang mungkin memiliki have segalanya. Tapi tragis, dia bunuh diri. Naik ke tingkat gedung yang tinggi, kemudian melompat di sana. Lalu itu yang kita mau cari, yang membuat beranggapan bahwa itu akan membahagiakan kita. Saya mau beritahu, jangan salah menumbuhkan niat di dalam hati. Karena sesungguhnya itu sifatnya sementara. Yang Tuhan cari apa? Iman di bumi. Satu kali Benny Hinn, seorang penginjil, pergi ke Filipina. Dia sedang mengajarkan yang namanya teologi kemakmuran. Dan ketika itu sangat diminati. Banyak jemaat berbondong-bondong cari gereja. Cari gereja, bukan cari Tuhan. Cari gereja karena dijanjikan bahwa kalau ikut Tuhan diberkati. Kalau ikut Tuhan pasti harus punya mobil yang termahal. Ketika ya kan Tuhan kita kaya, Tuhan kita hebat, Tuhan raja di atas segala raja. Masa kan anak Tuhan cemen gitu, punya mobil seadanya. Akhirnya orang berlomba-lomba cari gereja supaya diberkati. Terhamiri dengan teologi kemakmuran. Salah satu apa yang diajarkan oleh dia. Satu kali dia datang ke Filipina dan membuat KKR. Dan dia mengaku dengan jujur, saya harus bertobat. Ketika waktu altar call, jemaat yang datang maju ke depan itu, jemaat yang biasa-biasa saja terlihat dari pakaian yang dipakai. Kemudian mereka angkat tangan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka rasa kebahagiaan Tuhan. Dan terbukalah mata rohani dari Benny Hinn melihat. Dan dia berkesimpulan, mereka lebih kaya daripada orang yang memiliki jam Rolex seperti saya. Mereka lebih kaya daripada orang-orang yang memiliki segalanya.
Kekayaan yang sesungguhnya, yang tadinya diukur dengan harta benda, sekarang diukur dengan kebahagiaan. Seberapa banyak orang bahagia di ruang itu. Yang tidak digantikan dan tidak ternilai harganya adalah bagaimana iman yang bertumbuh, ketekunan yang bertumbuh dalam kesulitan. Sehingga ketika kita berkata, "Wahai Tuhan, mengapa Tuhan?" Karena Tuhan ingin iman yang harus bertumbuh dalam kesulitan, bukan uang yang dicari. Walaupun kita butuh uang dan kita harus mencari uang itu supaya mendapatkannya. Karena Tuhan ajarkan hal kerajaan sorga pun sama seperti orang yang mencari harta. Betul gak? Nggak salah. Tapi Tuhan ajarkan bagaimana, how mencarinya. Dan kali ini kita mau belajar bagaimana kita mencarinya. Dengan benar tentunya. Kita lihat bahwa Habakuk pasal 1 ayat 1-4 ada pergumulan. Dari Habakuk melihat bangsanya yang ditindas kemudian, hukum terbalik. Yang tadinya diharapkan A jadinya B. Sehingga apa yang dia katakan, apa yang dimunculkan oleh Habakuk di sini, yang lebih utama adalah iman. Sebut sama-sama saya, iman. Lalu apa wujud iman yang sehat? Tentu iman ada beberapa jenis iman ya. Ada iman karena kita percaya kepada Yesus, iman keselamatan. Itu tidak semua orang diselamatkan. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman ketika kita percaya kepada Yesus, iman keselamatan. Ada jenis iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh ketika kita percaya Yesus, beriman, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman. Sehingga dia peragakan bahwa iman itu sebesar biji sesawi. Walaupun biji sesawi kecil, ketika ditanam itu kan bertumbuh. Menjadi besar. Iman kita bertumbuh kenapa? Karena memang belajar firman, ibadah, doa. Akibatnya iman kita mengalami lonjakan. Itu yang membuat iman bertumbuh. Tapi iman bukan sekadar bertumbuh saja. Iman itu harus sehat. Ada pohon yang bertumbuh kan tapi nggak berbuah. Betul? Kalau Anda petani pasti Anda ngerti. Pilih dia rimbun memenuhi tanah atau ditebang. Saya ketemu Ibu Notaris kemarin. Pak, kalau punya rumah jangan tanam pohon yang gede-gede. Nanti ngehalangin. Ya saya setuju. Memang ngademin ya. Kalau memang ada pohon tertentu. Tetapi kan enggak ada manfaatnya. Karena yang paling penting itu bukan selain keindahan itu. Di dalam kekristenan adalah buah yang lebat. Itu yang membuat kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu apa wujud iman yang dimunculkan oleh Habakuk ketika dia menghadapi masalah dan bertanya, why? Mengapa? Berapa lama lagi Tuhan? Tentang kapan Tuhan menolong saya? Tentang iman yang sehat, wujudnya adalah pertama bertekun dalam doa ketika Allah terasa berdiam diri. Sekali lagi, wujud iman yang sehat adalah bertekun dalam doa ketika apa? Allah terasa berdiam diri. Kadang kita baper bahwa perasaan kok Allah nggak tolong. Tetapi Habakuk tetap berdoa. Dia beriman bahwa Allah tetap menolongnya walaupun ada pertanyaan why dan berapa lama lagi. Habakuk merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doanya. Ia sudah lama berdoa tapi keadaan tidak berubah. Karena pada kenyataannya bangsanya semakin terpuruk. Padahal diamnya Tuhan, saya memberitahu, bukan berarti Tuhan tidak peduli dan tidak bekerja. Hanya tidak terlihat oleh kita, bukan? Pernah lihat benih? Ya benih ya. Saya harus bertanya dulu benih itu karena memang saya tahu ini orang yang tidak semua petani. Kalau saya bapaknya petani. Saya anak petani, hanya istri saya suka komplain ketika saya tanam pohon biasanya nggak tumbuh, nggak jangka panjang. Diragukan anak petani, saya bilang papa saya yang petani, saya anak petani, saya ikut-ikutan aja nanam, belum tentu saya ahlinya. Ya, benih itu
Walaupun saya anak petani, saya belajar juga. Benih itu ketika ditanam, saya ingat waktu papa saya tanam jagung dan mama saya tanam jagung, yang paling saya nantikan itu tanam hari ini, sore, besok belum tentu tumbuh, belum tentu terlihat. Lusa juga belum tentu, tergantung hujan atau enggak. Tetapi saya enggak ragukan bahwa dia akan tumbuh. Dan tumbuhnya bukan karena saya lihat dia tumbuh. Tanpa saya lihat pun dia sudah tumbuh di dalam tanah. Saya memberitahu, Allah tetap bekerja walaupun kita nggak lihat. Allah tetap bekerja walaupun kita tidak lihat. Allah tetap setia mengerjakannya walaupun kita nggak lihat. Seolah-olah Allah berdiam diri, kita merasa Tuhan nggak tolong. Itu yang dialami oleh Habakuk. Anda nggak sendirian. Dia bilang, berapa lama lagi ya Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Kita butuh pembelaan dari Tuhan, kita beriman bahwa Tuhan menolong kita, amin. Tapi kenyataannya, kenapa? Dan berapa lama lagi Tuhan menolong saya? Saya tahu Tuhan pasti menolong, tapi sekarang ya Tuhan, besok juga belum. Lusa, udah ada lain ini, udah harus, giro harus dibayarkan Tuhan. Kok belum juga datang? Berkah itu yang Tuhan janjikan. Kadang Tuhan juga lewatin. Kalau saya beritahu Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Saya mau beritahu, milikilah iman seperti yang dimiliki oleh Sadrah, Mesak, dan Abednego dalam hal ini. Sadrah, Mesak, dan Abednego itu mau dibuang, bahkan dinyalakan apinya 7 kali lipat. Mereka milih untuk beriman kepada Allah Israel, nggak mau menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Mereka siap mati walaupun Allah nggak tolong. Tawaran terakhir, sembah Tuhanku Nebukadnezar, apa susahnya? Sujud saja. Kalau tidak, 7 kali dipanaskan api sudah menanti mereka. Mereka jawab apa? Tidak sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Ketahuilah Tuanku Raja, kami tak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Iman seperti ini yang Tuhan cari. Walaupun Tuhan tidak tolong sekalipun, saya tetap beriman kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Abraham kan. Dia serahkan anaknya, walaupun Tuhan tidak tolong. Tapi saya mau beritahu, kita berpikir begitu, tapi bukan berarti Tuhan punya rancangan kecelakaan. Dia tetap tolong, bukan? Sadrah, Mesak, dan Abednego ketika dilemparkan di api, terlihat bukan hanya 3 orang, tapi kok seperti ada 4 orang. Siapa satunya? Malaikat surgawi menyertai Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, apakah Tuhan biarkan dia pones anaknya? Enggak. Jangan, aku telah melihat imanmu. Jadi yang Tuhan cari apa? Iman. Bahwa imanmu adalah iman yang sehat teruji. Tuhan sediakan tuh domba pengganti Ishak. Sehingga saya memberitahu, kalau kita bertanya berapa lama lagi ya Tuhan? Sesungguhnya jawaban Tuhan adalah Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan seolah-olah terasa diam, tapi itu hanya perasaan kita saja. Kita takut ciut ketika itu. Kadang kurang sabar. Kalau menantikan sesuatu kadang nggak bisa tidur gitu. Sekarang tidak ada yang dinantikan. Saya sudah tahu hari demi hari toh yang sama juga. Saya memberitahu, pastikan Anda tetap beriman kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan sedang melihat imanmu tumbuh di dalam masa-masa penantian. Saya ketika melatih anak saya Marsha main sepeda karena memang pas di rumah kontrakan kami di Duku Warung yang 2 kali banjir itu. Itu ada pekarangan yang luas. Anak saya awalnya saya pegang dia. Karena saya orang yang berani melepaskan anak, yang penting saya nggak terlalu jauh dari sepedanya. Awalnya saya pegang terus, dia merasa ayahnya sudah masih di belakang, padahal saya sudah lepas. Tapi bukan saya biarin. Ketika dia ngayu, saya sudah lepas, dia nggak sadar bahwa dia sudah bisa bawa sepeda.
Tatapannya ke depan. Tapi dia lihat papanya nggak ada di belakang. Takut dia akhirnya, "Papa!" Jatuh dia. Pas mau jatuh saya buru-buru untuk pegang, enggak jatuh. Jatuh sampai luka dia. Saya beritahu kadang Tuhan perlakukan kita seperti itu. Sama seperti Raja Wali yang melatih anaknya ya. Pernah dengar burung Raja Wali melatih anaknya terbang? Dia bongkar sarang-sarangnya. Sudah seharusnya terbang, nggak terbang-terbang. Kemudian dia angkat anaknya tinggi-tinggi. Kemudian dia jatuhin. Awalnya itu jatuh plak aja. Nggak apa-apa bagi Raja Wali. Mungkin bagi si burung, anak burung bilang, "Mama! Why? Kenapa engkau tinggalkan aku?" Tapi bukan mamanya diam. Dia mengawasi anak ini. Dan ketika udah mau jatuh, mamanya udah ukur, pasti dia akan langsung sambar lagi. Angkat lagi ke atas. Aduh, syukur ada mama. Puji Tuhan, haleluya mungkin orang Kristen bilang. Tapi ketika sampai di atas, diturunkan lagi, dijatuhin lagi. Kedua, sudah bukan jatuh kelepek-kelepek, dia udah tahu bahwa mama akan angkat. Dia hanya teriak, "Mama!" Angkat lagi. Sampai kelamaan, sampai udah mau jatuh, dia udah menyadari mamanya udah mulai membiarkan dia. Ketiga kali dia udah mulai kelepak-kelepakan tangannya. Apa? Sayap. Sedikit demi sedikit. Itu membuat proses belajar. Kadang Tuhan membuat kita seperti anak burung Raja Wali. Seolah-olah Allah diam. Sesungguhnya dia mengawasi. Sesungguhnya dia ada. Takkan pernah membuat kita jatuh tergeletak. Amin. Dalam kondisi apapun, terburuk apapun saudara, jangan sampai nggak beriman aja. Tetap pastikan iman itu tumbuh. Karena saat-saat kita diberkati Tuhan, kita berkata puji Tuhan, haleluya. Ketika kita masa sulit, banyak pertanyaan. Pernah dengar yang namanya footprints in the sand? Ini adalah karangan tahun 1936 oleh seorang Mary Stevenson. Walaupun diklaim kemudian oleh versi Margaret Fishback bahwa itu adalah karangan dia. Karena memang saling klaim, akhirnya puisi rohani ini karena memang pada kenyataannya laku keras di pasaran. Orang buat mock, buat versi-versi lain, bahkan termasuk gambar-gambar dinding itu pakai footprints ini karena sangat menguatkan sekali. Sehingga royalti datang silih berganti, akhirnya mulai saling klaim. Tapi saya melihat bahwa Mary Stevenson, dia original, bahwa dia pengarangnya. Walaupun memang judulnya itu diklaim oleh Margaret. Tapi bukan masalah siapa pengarangnya. Tetapi domain publik di mana orang akhirnya menerima ini sebagai kata-kata yang sangat menyegarkan. Puisi yang sangat indah, tapi menguatkan. Puisinya berbunyi begini. Suatu malam, aku bermimpi. Berjalan-jalan di sepanjang pantai bersama Tuhanku. Melintas di langit gelap babak-babak hidupku. Pada setiap babak, aku melihat dua pasang jejak kaki, yang sepasang milikku dan yang lain milik Tuhanku. Jadi dalam masa indah, Tuhan terasa jalan bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika babak akhir terlintas di hadapanku, aku menengok jejak-jejak kaki di atas pasir, dan betapa terkejutnya aku. Kulihat bahwa sering di sepanjang hidupku hanya ada sepasang kaki. Aku sadar bahwa ini terjadi justru saat hidupku berada pada saat yang paling menyedihkan. Hal ini selalu menggangguku dan aku pun bertanya kepada Tuhan tentang dilemaku ini. Tuhan, ketika aku mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau, Engkau berjanji akan selalu berjalan dan bercakap-cakap denganku. Di sepanjang jalan hidupku, Engkau tetap bersamaku.
Namun ternyata dalam masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada sepasang jejak kaki. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa ketika aku sangat membutuhkanmu, engkau meninggalkan aku? Ia menjawab dengan lembut. Tertulis di depan, anakku, aku sangat mengasihimu dan tidak akan pernah membiarkanmu. Di masa-masa cobaan dan penderitaanmu, ketika engkau melihat hanya ada sepasang jejak kaki, itu karena engkau berada dalam gendongan. Mata kita terbatas untuk melihat Tuhan berkarya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atau terbawa perasaan Tuhan tidak bersama, Tuhan diam diri. Sesungguhnya dia tidak pernah terlelap, tak pernah tertidur. Kita tidur lelap, kita tidur nyenyak, tapi Tuhan tetap berjaga-jaga untuk umat. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi, amin. Itu sebabnya tetap wujudkan iman. Walaupun Allah tetap terasa berdiam diri, bertekunlah dalam doa. Tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua, wujud iman yang sehat adalah bertekun dalam doa ketika apa? Selain Allah terasa berdiam diri, kita perlu juga tahu bahwa Allah belum bertindak sesuai dengan janjinya. Ketika kita berdoa dan kita melihat Allah belum bertindak sesuai janjinya, kita nggak sendirian. Ada Nabi Habakuk pun mengalaminya. Dia berkata dalam ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan Tuhan dan memandangi saja kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi ya Tuhan. Ayat ini membuat kita lihat bahwa Habakuk merasa Tuhan gak adil. Saya sudah ikut Tuhan. Saya membela betul bangsaku di mata Tuhan. Tapi ternyata justru kejahatan semakin merajalela. Justru kita akan melihat di balik peristiwa ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau adakan. Itu yang membuat kita tenang menghadapi masalah. Sehingga jangan melihat masalah di lapisan pas sebatas mata memandang. Coba tengok dengan iman di balik masalah ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan walaupun belum bertindak sesuai dengan janjinya, bukan berarti dia berdiam diri. Bukan berarti janji Tuhan tak tergenapi. Tetapi waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Itu kan yang kalau kita lakukan, siapa yang senang pesan barang di sini? Nah, saya nggak usah tanya ya, saya juga kadang suka pesan barang online. Ketika saya pesan barang, sudah di lock, sudah dibayar, tidak langsung, uang langsung ke penjualnya kan? Disimpan oleh jasa online. Jasa. Tapi ketika kita udah pesan, kita udah lock, kita ada kekhawatiran nggak barang sampai ke kita? Atau enggak? Kalau udah biasa pesan pasti sampai ya. Kalaupun dia di-reject, dia balik lagi, uang kita tetap aman. Tetapi walaupun kita dalam penantian, ada proses yang sudah terjadi di situ. Pastinya seorang pengirim, penjual akan ke packing barang dulu. Tahap proses untuk dikirim butuh waktu, tetapi itu sedang dalam proses. Begitu juga sebenarnya kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan. Kalau belum kunjung datang, jangan langsung berharap, Tuhan saat ini juga. Tuhan, saya mau doa saya didengar oleh Tuhan. Memang beberapa kasus seperti saya alami, dan mungkin juga ada sebagian saudara alami, dan memang banyak kali saudara alami. Saya doa ketika usia SD ketika itu, saya sakit keras, parah sekali. Demam tinggi dan menggigil dan gak tahan. Saya minta, panggil papa gak ada, panggil mama gak ada. Gak ada yang bisa manjain, tolong sediakan, tolong angatin, tolong saya kasih air minum, gak ada. Tapi kemudian saya teringat, hanya Tuhan nih. Tempat saya harus minta tolong, Tuhan tolong. Kalau
Tuhan sembuhkan saya saat ini juga. Saya mau jadi pendeta. Spontanitas saja. Kalau Tuhan sembuhkan saat ini juga saya mau jadi pendeta. Turun panasnya Tuhan, sembuhkan saya. Hei, nggak tunggu berapa menit. Saat itu juga setelah amin langsung saya rasa segar, tertanda betul. Sehingga saya langsung berdiri, saya langsung lompat di atas tempat tidur. Saya pulang terakhir, saya masih ingat di kamar yang sama walaupun tempat tidurnya udah beda, saya lompat-lompat di tempat tidur itu. Untuk mengenang apa yang Tuhan lakukan pada beberapa tahun yang lalu. Saatnya juga Tuhan menolong. Tetapi ada berapa kali saya berdoa, Tuhan itu seolah nggak langsung jawab. Tetapi saya hitung satu persatu dalam peristiwa doa saya. Nggak ada satupun yang Tuhan tidak dengar sepanjang perjalanan doa saya. Walaupun nanti setelah doa ada lagi yang lagi menanti nih. Antri doa-doa saya. Yang saya tahu pada waktu lalu Tuhan menolong sesuai waktunya. Saya tahu juga Tuhan akan menolong nanti pada waktunya. Amin. Saya mau berkata, saat Anda berdoa, percayalah saat itu juga Tuhan sudah dengar doa. Tapi proses untuk datang ke kita mungkin berkata, berapa lama lagi Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tidak akan menunda-nunda. Itu yang dikatakan dalam Habakuk pasal 2, Bapak Ibu Saudara-saudara. Habakuk pasal 2 kalau saudara baca, aku akan naik ke atas tempat yang tinggi untuk melihat jawaban Tuhan seperti apa. Tuhan jawab, nantikanlah itu, tuliskanlah itu. Karena itu tidak akan bertangguh. Itu tidak akan menunda-nunda. Pasti terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya berkata Tuhan pun tidak akan pernah sabar untuk membuat kita menerima jawaban doa yang kita mintakan kepada Tuhan. Hanya butuh sabar, nantikan dia dengan iman. Ketika Allah belum bertindak sesuai dengan janjinya, kita tahu ada Allah yang selalu menyatakan sesuai dengan waktunya. Percayalah kepada karakter Tuhan ini. Sekalipun kita belum melihat penggenapan janjinya, tetaplah beriman. Yang terakhir, selain Allah terasa berdiam diri, kita harus tetap bertekun dalam doa. Selain Allah belum bertindak sesuai dengan janjinya, kita tetap bertekun dalam doa. Kita juga perlu bertekun dalam doa. Walaupun ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan kadang suka menipu. Keadaan sangat suka menipu. Karena kan kita terbatas melihat ya cara Tuhan bekerja. Walaupun kita punya lagu favorit, dia buka jalan saat dia ada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Wah, kita bangga dengan lagu itu, tapi pada kenyataannya suka ciut juga ya. Iman muncul ketika nyanyi, tapi kemudian lihat keadaan. Itu yang dialami Petrus. Ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia tahu persis ini bukan hantu, Tuhan. Dia ingin pastikan, Tuhan kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Nekat juga tuh ya. Kalau betul-betul hantu tenggelam dia. Tapi dia ingin mengkonfirmasi, Tuhan kalau engkau itu, dan Tuhan enggak cemberut dengan itu. Oke, berjalanlah. Tuhan sabar ya dengan orang yang suka banyak bertanya. Jalan di atas air. Berjalan nggak di atas air? Berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ketika angin mulai terasa menggoncang, menggoyang dia. Ketika dia merasa tiupan angin mulai goyah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tenggelam. Tapi saat tenggelam pun Tuhan tepat pada waktunya. Mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus. Walaupun Tuhan menegur kurang percayaan sepenuhnya dia, tapi tangan Tuhan tetap mengangkat juga. Kadang kita juga diperlakukan begitu oleh Allah kepada kita. Tidak selalu kita total percaya kepada Tuhan. Tidak selalu kita juga 100% dengan Tuhan. Tapi Tuhan 100% dengan kita mengasihi kita. Dia tetap mengangkat juga. Keadaan kadang membuat kita bisa saja tenggelam. Tapi saat itu terjadi, tetaplah bertekun dalam doa. Tangan Tuhan tidak pernah luput untuk mengangkat kita. Amin.
Di ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan karena keadaannya begitu. Sungguh orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Kenyataannya seperti itu. Habakuk melihat dunia ketika itu kacau. Orang benar tertindas, orang jahat senang dan dianggap menang di atas angin. Keadilan diputarbalikkan. Kita yang tulus-tulus kadang gak dituntut tulus, kita harus cerdik juga. Kenapa? Karena dunia kalau kita gak cerdik, kita dipermainkan. Keadaan di sekitarnya bertolak belakang dengan harapannya. Bukankah kita juga sering melihat hal seperti itu? Seorang petani, saya bilang tadi, menanam benih. Dia gak langsung lihat benih itu keluar. Tapi seorang petani yang tahu persis bahwa benih itu akan menghasilkan, dia tetap sabar menantinya. Walaupun keadaan mata melihat di layar pertama tidak ada benih yang tumbuh tuh, tetapi apakah benih itu nggak tumbuh? Dia sedang bertumbuh ke dalam lebih dulu, baru kemudian tiba saatnya dia keluar. Janganlah menilai pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang tampak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri. Kadang kita nggak melihat, tapi butuh iman untuk melampaui layar hanya sekedar mata fisik melihat. Yaitu iman, mata rohani kita harus terbuka besar. Bahwa ada Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Tuhan mau dan mampu menolongmu. Dia bukan hanya mau menolongmu, tapi dia mampu menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kadang jiwa kita bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, kadang sesak terasa di dada. Namun iman kita harus berkata, Tuhan kita memegang kuasa. Dia memegang kendali keadaan, amin. Selama kita mengimani itu, kita gak perlu takut. Karena ketakutan akan membuat kita dihantam, dihajar oleh si jahat. Tapi lawan iblis dengan iman, lawan keadaan dengan iman. Tuhan punya cara untuk menolong umat. Haleluya. Sebelum perjamuan kudus mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus yang berkorban di atas kayu salib, mari kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, dengan imanmu katakan, Tuhan berikan kuasa. Dia selalu bekerja, meski beban
belajar bahwa Allah tak berdiam diri, Engkau tak berkarya di jalan-Mu tak terlihat oleh mata kami. Sesungguhnya Engkau setia mengerjakannya bagi kami. Itu sebabnya lihat komitmen mereka untuk tak bertekun dalam doa dan bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Kami tak pantas curiga dengan Tuhan, karena sesungguhnya Engkau yang benar, Engkau yang adil, Engkau punya cara tersendiri. Hanya saja kami terbatas melihatnya ya Allah. Ampuni keterbatasan kami. Bukakan mata rohani kami untuk melihat cara kerja-Mu ya Tuhan. Walaupun Tuhan kami tak melihat, kami rindu terus beriman kepada Tuhan. Kami rindu untuk tetap taat kepada-Mu Tuhan. Kami rindu berjuang dalam jalan perjalanan iman kami kepadamu. Kadang kami terhentak oleh dosa kami, oleh pelanggaran kami. Tapi Tuhan tetap menerima kami. Tuhan tetap menolong kami. Tak pernah Engkau menolak kami ketika kami datang kepadamu. Ulurkan tangan kasih-Mu, mengangkat setiap jemaat Tuhan yang terpengaruh dengan keadaan hari-hari ini. Sama seperti Petrus, Engkau angkat dari air yang dalam sekalipun. Angkat umat-Mu ya Tuhan. Bawa ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun kami tahu ada saatnya kami jatuh, kami yakin Tuhan akan bangkitkan kami kembali. Kami tak akan mudah menyerah dalam keadaan apapun ya Allah. Tuhan menggenggam tangan kami. Kau sedang dewasakan kami dalam persoalan dan ujian tantangan. Bimbing kami untuk tetap menatap Engkau, melihat kepada tangan-Mu. Tak pernah kurang panjang untuk menolong kami ketika kami jatuh dalam dosa. Bimbing kami untuk kembali kepada Tuhan. Kami rindu hidup kudus di hadapan-Mu Allah. Dalam pikiran, perkataan, perasaan, tindakan kami ingin lurus di hadapan Tuhan. Kami tidak mau jatuh di lubang yang sama. Kami ingin iman kami semakin meningkat dan sehat di hadapan Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kali, Engkau lihat umat-Mu, Engkau kenal kami. Karena kami tak sendirian berjuang di dunia ini. Ada Tuhan yang selalu menjadi sahabat yang setia, menopang dan memberkati kami. Orang lain pernah menolak kami, bahkan diri pun kami pernah menolak diri ini. Tapi Tuhan tetap membuat kami solid di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan, hidup benar di mata Tuhan oleh pimpinan Roh Allah sendiri. Terima kasih Tuhan.